untuk kembali berlimpah, untuk kembali kamu merasakan kebahagiaan dan kelimpahan, itu nggak sulit loh. Bener-bener nggak sulit. Pengalaman aku pribadi ya, dari 2019 aku mengalami satu fase kehidupan yang eh kayaknya mau napas untuk cari solusi juga kayak nggak nemu gitu. Ini gimana sih solusi ujungnya itu kayak, hah gitu, gimana ya ini? Dulu 2019 ya. Ketika ada PR 1,3 miliar ya, urusan bisnis. Terus pasangan pun waktu itu aku single parent, terus rumah waktu itu masih ngontrak juga, lagi dikejar-kejar kontrakan. Terus saat itu momentumnya ya aku juga nggak kerja bulanan yang tiap bulan udah pasti uang masuk gitu, enggak. Waktu itu range income aku di area berapa ya? Mungkin 5 sampai 10 juta, itu pun nggak rutin gitu. Dan situasi saat itu aku mengcover urusan mamahku hari-hari berdua lah sama kakakku, tapi aku juga eh, harus covering beberapa hal lumayan besar. Lalu my stepmom juga, jadi aku cover dua mama ya, karena papa dan papa udah meninggal. Jadi aku cover dua mama. Terus situasi seperti itu yang pada akhirnya aku berpikir, ini gimana jalan keluarnya ya? Income aku aja per bulan range-nya 5 sampai 10 juta. Itu pun udah habis lah buat hari-hari, buat bayar mbak, buat hari-hari. Terus gimana caranya 1,3 miliar itu bisa selesai gitu, kayak nggak kelihatan hilalnya. Solusinya gimana? Nggak sama sekali kepikir masalah itu gitu. Sampai pada akhirnya perjalanan waktu mengantarkan akumulasi pembelajaran aku tentang pelajaran Albert Einstein tentang kuantum jam. Lalu aku sambungkan lagi sama pelajaran filsafat aku tentang siapa diri aku. Lalu aku sambungkan lagi sama pelajarannya Geshe Michael, karena memang waktu itu aku juga ikut beberapa kelas dia tentang kebijaksanaan kuno, tentang tabungan semesta, tentang tabur tuai, aku pelajari juga. Terus aku pelajari juga tentang Nikola Tesla, tentang energi, frekuensi, vibrasi, karena that is the key, kuncinya tuh everything is energi gitu. Kita harus tahu bahwa segalanya itu energi. Dan segalanya hanya tentang getaran yang halus yang kita rasakan dalam diri kita. Yang pada akhirnya getaran itulah yang menjadi realitamu. Semua asumsi yang kamu pahami, semua asumsi yang kamu rasakan, kamu mengasumsikan apa terhadap diri kamu dan kehidupan ini, respon kamu terhadap sebuah realita, itulah yang jadi kenyataan realitas kamu. Ketika semua itu disambungkan dan pecah banget waktu itu ketika aku baca buku Sedona Method tentang rilis, tentang melepaskan lapisan endapan emosi. Sebetulnya 2012 aku udah belajar tentang rilis, tapi nggak seseru ketika aku baca bukunya Sedona Method. Itu luar biasa gitu. Sampai pada akhirnya webnya aku pelajari, www.sedona.com. Aku sarankan banget teman-teman yang memang mau tahu tentang rilis ya, tentang lapisan endapan emosi, tentang trauma, tentang kepahitan, itu buka webnya www.sedona.com, aslinya itu dari situ gitu. Ketika aku sambungkan semua dan akhirnya aku praktekkan start awal itu, kayaknya aku harus mengikhlaskan semua deh. Mengikhlaskan aku ditipu, mengikhlaskan aku dibohongin, mengikhlaskan loopingan-loopingan terjadi gitu. Karena pada saat waktu Harley Davidson itu aku bayar itu kena situasi yang gak nyaman, akhirnya imbasnya ke aku, terjadi lagi loopingan waktu itu kan investasi bodong tuh VGMC di tahun 2000 berapa ya? 2002, 2012 apa 2010 apa 2009, area-area itulah. Loopingan-loopingan itu terus terjadi gitu sampai pada akhirnya aku duduk untuk menerima. Nah, kuncinya tuh di situ tuh, duduk untuk menerima. Untuk teman-teman saat ini yang menyaksikan video ini, kalau misalnya teman-teman bertanya, TVB aku pernah ngalamin posisi yang TVB rasakan, terus aku startnya harus mulai dari mana? Ya itu yang aku bilang. Satu, duduk untuk menerima. Duduk. Kamu duduk untuk menerima hari ini aku seperti apa, hidupku itu gimana,
Terus bagaimana hubungan kamu sama ring satu kamu sama orang-orang terdekat kamu, entah mama, papa, entah pasangan, entah anak. Nah, itu kamu duduk untuk menerima. Saat itu aku tuh duduk untuk, oke, aku ditipu, istilahnya gitu. Oke, aku terima, aku ditipu. Oke, aku terima, aku sedih, aku nggak rela, aku putus asa, aku kecewa, aku marah. Nah, aku duduk sama rasa itu. Ya, pakailah cara rilis akhirnya. Akhirnya aku flashback ke cerita masa kecil. Oh, ternyata akarnya dari pada saat mama papa aku cerai. Ada kekecewaan di situ, ada kemarahan di situ, ada kesedihan mendalam di situ. Terus aku flashback dulu ke cerita masa kecil aku. Terus pada saat waktu kecil aku eh, pernah tinggal di Bandung, sementara aku masih kecil banget, masih kayak pengen pengen dikelonin tidur gitu. Sementara papaku udah nikah lagi waktu itu. Jadi aku tuh baby kecil apa nyamperin kamar papa diri aja gitu di depan kamar papa ngetok pintu gitu papa. Tapi ya tentunya papanya juga udah tidur dan saat itu ya baby kecil, oh nggak ditemenin gitu kan. Nah ada kekecewaan, ada kesedihan dan aku duduk sama rasa itu dan nangis gitu. Oh iya ya aku pernah ngalamin itu. Oh iya aku pernah ngalamin sekolah di Bandung sama my stepmom. Terus aku pernah ngalamin aku sedih ingat mama. Aku pernah ngalamin apa namanya? Aku pernah ngalamin pada saat sekolah kondisinya seperti apa. Nah, itu aku duduk sama rasa itu hanya membiarkan rasa itu mengalir. Nah, kuncinya di sini buat Fiona, Mbak Juju yang nanti temenin teman-teman rilis. Inti dari rilis secara substansi itu adalah izinkan kamu menerima semua rasa apa adanya. Itu. Karena ketika kamu tidak mengizinkannya, kamu menolaknya, naturalnya dia harus mengalir gitu. Naturalnya dia hadir lalu larut terurai. Naturalnya itu gitu. Hadir lalu larut terurai. Masalahnya defaultnya kita itu modenya adalah mode bertahan. Mode bertahan, mode menolak. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah pasang kuda-kuda dulu gitu terhadap sesuatu. Lalu kita terbiasa untuk selalu welcome sama kebahagiaan, kesenangan, tapi untuk kondisi yang nggak enak itu cenderung menolak, cenderung ah nggak mau ah udah ah, ya udahlah, pokoknya udahlah aku nggak mau ngerasain itu, aku nggak suka sama sesuatu yang nggak nyaman. Memang kita udah terbiasa untuk menolaknya, tapi ironisnya di dalam cerita rilis, ketika kamu menolak emosi itu, kamu nggak duduk untuk mengikhlaskan, merasakan rasa itu apa adanya, dia akan looping gitu. Dia akan, ini kamu tolak, sifat energi seperti air dia. Pada saat hadir, muncul, ditolak, dia nyumbat gitu kan. Tapi dia pasti akan cari aliran lain untuk pada akhirnya mengalir kembali untuk kamu sadari lagi gitu. Jadi dia pasti akan looping gitu. Nah, kunci dari rilis itu adalah adanya sebuah kesadaran gitu ya. Adanya sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa it just energy. Itu clue kuncinya tuh kalau kata Lester Levinson bilang, it just energy, honey. Itu cuma energi, sayang. Energi itu dia ada dua nih. Kalau cerita dualitas ya. Energi yang dibalut, dibungkus dalam cerita kebahagiaan, entah kita ketemu pasangan kita, entah kita dapat uang, entah apapun itu yang bikin kita bahagia. Jadi si energi ini ada di dalam packaging kebahagiaan, dan ada satu lagi, energi yang dibungkus sama packaging kesedihan, kekecewaan, entah itu fitnah, entah itu cerita yang tidak sebenarnya seperti itu gitu. Energi itu juga dibalut sama realita situasi seperti itu. Tapi dua-duanya energi cinta gitu. Karena dua-duanya mengajarkan kita, kalau yang satu mengajarkan kita tentang rasa bagaimana kita harus bersyukur, ketika sebuah kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita, kita mensyukurinya gitu. Kalau yang satu lagi tentang kesedihan, kecemasan, kekecewaan, kemarahan, ini mengajarkan kita tentang
satu pesan semesta tentang satu hikmah di balik cerita gitu. Di situ ada kedewasaan muncul dari kamu, ada kebijaksanaan muncul dari kamu, ada empati muncul dari kamu, ada rasa toleransi muncul dari kamu. Aku ceritakan ini untuk kita sama-sama mempelajari polanya, mempelajari pola manifestasinya. Pola pertama dari manifestasi, izinkan kamu percaya dan terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa versi diri kamu yang udah punya ini, punya itu, mengalami ini, mengalami itu, sehat dan lain-lain, itu udah ada di level kuantum, di dimensi keempat kalau kita bilangnya seperti itu. Jadi kalau kamu ngaca, bayangin aja si orang depan kaca ini udah menyimpan semua potensi untuk diwujudkan dalam bentuk material-material seperti ini. Gimana pada akhirnya yang tadinya dunia potensi, tadinya bentuknya energi ya. Bentuknya kan energi berarti, karena belum bisa kita sentuh. Terus jadilah dia material kenyataan bisa kita sentuh. Itu kan sebetulnya yang mau kita pelajari selama ini kan. Tapi jangan lihat aku yang kayak sekarang, jangan lihat aku di sekarang, lihat lihat perjalanan dong. Lihat perjalanan bagaimana 1 bulan itu aku rilis intens, bagaimana 1 bulan itu aku sending love. Ini mumpung tahun baru ya, saran aku ulang lagi deh Mai, 30 hari daily routine ya. Oke teh. Ya, Windy mumpung tahun baru, Fiona juga sama. Jadi di reset Iya. ya, di reset dari Coba awal ya. ulangi dari day one. Day one ini day two Oke. berarti. Dicoba ulang lagi daily rutinnya. Ya, itu satu. Oke, kita ulang daily rutin karena ini tahun baru. Lalu eh gimana sih Teh? Cerita yang terbaru aja deh si kunci ini nih. Ini gimana nih dari yang tadinya energi nih bisa jadi lalu bagaimana pada akhirnya mewujudkan yang tadinya ini dalam bentuk material, apa dalam bentuk energi dunia kuantum menjadi bisa kita pegang. Syarat pertama yaitu kesadaran, adanya sebuah kesadaran bahwa sejatinya aku ya yang tanpa batas itu. Adanya sebuah kesadaran bahwa sejatinya aku tuh yang tanpa batas itu, bahwa aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu mau tahu nggak bisa ketemu dia di mana? Si sang aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Bisa ketemu di mana? Kamu coba ngaca, Mai. Maya, Fiona, Farida, Windy ngaca, lihat mata. Mata ketemu mata gitu. Itu dia ada di situ. Ada di dalam kamu. Jadi pada saat mata ketemu mata, kamu sebutin aja. Oh, ternyata aku itu yang tanpa batas dan berkelimpahan ya. Yuk, sama-sama yuk pantulan di cermin ini mewujudkan itu. Dan ketika kita menyadari pada saat ngaca nih, oh iya ya masih ada keterbatasan, masih ada kekurangan, masih ada ketakutan. Pada saat kita eh, ngaca di depan cermin, itu dirilis dulu gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Farida tadi, bagaimana pada akhirnya hukum semesta ini menceritakan tentang jika ada data kekurangan di masa kecil, apakah itu akan memantulkan realita yang sama juga di titik sekarang dalam kelimpahannya itu ada hambatan? Iya, data-data itu betul-betul menjadi base, menjadi dasar pantulan di realita. Nah, beruntungnya di momen kita saat ini ada sebuah pola di mana kita menyadari sebuah kesadaran gitu bahwa cerita-cerita lama kita tentang trauma, tentang ketakutan, tentang kekurangan itu memang secara natural menjadi bagian spektrum rasa yang harus kita sadari. Lalu bagaimana Teh memutus pola itu agar kita balik kembali ke sejatinya kita? Simple, izinkan kamu terbuka pada sebuah eh, kemungkinan bahwa sejatinya kamu tuh udah berkelimpahan.
bahwa diri kamu sejati itu ada frekuensi kuantum, ada level potensi tanpa batas di mana kamu bisa mencapai itu. Itu dulu deh yang pertama. Kesadaran menyadari kamu punya versi diri kamu yang tanpa batas. Itu dulu sadari. Jadi eh, kekurangan di masa kecil itu pertama kamu rilis dulu tentunya. Kamu rilis dulu. Kedua, sadari bahwa sejatinya kamu dalam potensi tanpa batas itu sudah ada dan tersedia semua. Baru yang ketiga ya udah kamu praktekin. Praktekinnya dengan cara gimana? Kuantum jam. Nggak ada cara lain, kuantum jam dan lepaskan. Dan sekarang kita punya metode craft. Kalau yang kemarin ikut reuni ya, ada C-nya itu adalah canceling, R-nya adalah reprogramming, Replace, ya. replace. Replace, sorry. C-nya itu adalah canceling, R-nya adalah replace, A-nya adalah afirmasi, F-nya Fokus. adalah fokus, T-nya adalah training. Jadi yang aku lakukan ya aku praktekin craft itu. Maya tidak pada saat acara Bali. Dipraktekin craft itu. Jadi dari pola yang pertama, apa yang aku lakukan, canceling, pada saat ada sesuatu yang nggak nyaman, enggak, itu bukan aku, itu aku yang lama udah selesai, ini aku yang baru. Nah, tapi masalahnya di aku, si data-data lama atau shadow tuh udah jarang muncul. Aku pengen sesuatu udah jarang banget muncul shadow, misalnya, Feby, kamu nggak bisa, nggak ada cerita nggak bisa. Nggak ada, orang semua dalam potensi tanpa batas sudah ada dan tersedia gitu. Aku jarang banget ketemu kata C di craft yang pertama, itu jarang. Lalu R-nya reprogramming, memprogram ulang. Nah, kalau memprogram ulang, replace, ketika misalnya replace, di titik merubah, replace, ya karena shadow awalnya nggak ada yang aku replace gitu. Tapi kadang replace aku itu, aku lakukan itu dengan cara mengisi buku asumsi. Jadi 5 menit sebelum tidur tuh aku isi tuh, realitaku saat ini aku sudah memiliki apartemen A, misalnya kayak gitu. Sudah memiliki properti B misalnya. Nah, itu yang aku tulis di buku asumsi. Lalu 5 menit sebelum tidur, cukup 7 detik doang. Aku cuma bilang gini doang, Mai, di 7 detik doang. Alhamdulillah akhirnya apartemen itu udah jadi milikku. Gitu. Cuma mengucapkan kata sudah menerimanya di cerita di ujung. Kalau Maya, 5 menit sebelum tidurnya gini, akhirnya umroh juga, gitu. Udah lagi aku jalanin teh. Sip. Caranya cuma kayak gitu, untuk 5 menit sebelum tidur. Yang untuk, eh, kalau kita praktekin metode craft ya. Lalu berikutnya afirmasi. Nah, di afirmasi itu kan sebenarnya nggak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan. Enggak. Ada lebih dalam dari itu. Pokoknya seru. Seru. Nah, aku sedikit mau cerita di bulan Januari ini, Farida, di bulan Januari ini kita ada Quantum Jam Enlightenment tanggal 12. Tanggal 12 Januari itu Quantum Jam Enlightenment itu nanti akan presisi banget, kita akan cerita itu tentang, kalau enlightenment itu kan tentang keselarasan ya. Jadi di sini kita akan quantum jamkan cinta dan uang. Jadi cerita tentang cinta dan uang di tanggal 12 Quantum Enlightenment. Itu yang paling deket tuh event aku. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya ini kelas penghususan untuk yang belum ikut kelas, biar dia icip-icip Quantum Jam tahapannya seperti apa. Tapi yang udah jadi alumni, mau ikut lagi juga nggak apa-apa. Tinggal dedikasi goals-nya aja yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu, mengikuti alur. Kita ada rilis bersama, ada kuantum jam bersama. Pada saat kemarin sih itu ada sekitar berapa ya? 130-an orang deh. Jadi kita ada momen kuantum jam, ada momen rilis bersama aku bareng-bareng, dan juga kuantum jam bersama bareng-bareng itu tanggal 12. Lalu aku nanti ada di Jakarta di tanggal 24 dan 25. Itu aku ada ngisi acara, bukan acara aku pribadi.
Aku ngisi acara di retreatnya Ngaji Roso bersama Dr. Wayan Mustika, ada aku di sana dan ada Cik Mimi kalau nggak salah yang pas grade ya. Nah, itu pembicaranya ada tiga itu. Lalu kalau teman-teman nggak bisa ada kesempatan offline ketemu sama aku, di tanggal 29 Januari itu ada kelas batch 23 ini online. Kelas batch 23 online. Tapi kalau mau offline kelas Abundant Revolution itu di bulan Februari pas Valentine. Pas Valentine. Tanggal 14 Februari Fiona aku ada di Jakarta. Ih. Itu batch 14. Tempatnya nanti menyusul ya, entah di Oh, batch Aston, entah 14, batch Dua empat. sorry, batch 24. Ya, batch 24 itu tanggal 14 Februari itu offline. Aku ada di Jakarta. Itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1. Dan Hmm. di batch 14 ini atau di yang kelas online ini offline ya, yang online-nya tanggal 29 Januari batch 23 itu lengkap itu. Metode craft diceritain, memaksimalkan potensi pendapatan 2 kali lipat juga diceritain di situ. Pokoknya di situ udah lengkap termasuk updatean-updatean terbaru yang kemarin di Bali itu diceritain juga di sana. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi Farida, jadi iya betul data masa kecil itu membawa kisah pantulan realitamu di sekarang. Tapi kamu nggak usah fokus sama titik itunya, fokus aja sama sejatinya kamu siapa, balik ke sana, dan sadari bahwa di dalam dirimu ada frekuensi kuantum di mana versi terbaikmu atau versi dirimu yang lain tuh apa? Farida yang udah punya suami, Maya yang udah umroh, Windy yang udah sehat, itu udah ada tersedia bahkan nunggu untuk kamu mengalaminya. Jadi kalau kata istilah di pasar supermarket gitu ya, semua yang kita mau tuh katalognya udah ada gitu, udah ada, semua tinggal kita ambil-ambilin aja tuh menjadi realita. Itu sih yang aku rasakan dalam kehidupan aku ya. 31 manifestasi, yang ke-30-nya itu mobil, yang ke-31-nya apartemen. Ntar list 30-nya ya aku kasih tahu. Tapi bukan itu yang penting sih sebetulnya. Bukan manifestasi hasilnya itu yang penting, bukan. Bukan sama sekali itu bukan. Itu cuma apa ya? Cuma topping-topping seru aja. Bukan itu yang penting. Tapi justru manifestasi terbesar itu adalah ketemunya kita sama kesadaran ini. Ketemunya kita pada kesadaran bahwa ya Allah, keren banget sih semuanya udah ada di dalam gitu. Ini keren banget, semua udah ada di dalam. Solusi masalah udah ada di dalam. Goal udah ada di dalam. Ini keren banget sih. Di dalam udah di default yang tanpa batas itu it's amazing. Nah, itu tuh kesadaran akan itu sebetulnya itulah keindahannya. Itulah yang paling tinggi, itulah yang paling besar, itulah yang paling substansi harus kamu rasakan dan alami. Bertemu dengan kesadaran ini, ya. Lalu kamu merasakan kebebasan, rasa plong, rasa bebas, bebas gitu. Bebas dari apa? Dari trauma, dari kepahitan, dari luka batin tuh kayak lepas bebas gitu. Itu substansi manifestasi sebetulnya. Lalu berikutnya kamu mulai ketemu deh rasa tenang, rasa damai, rasa plong, rasa peace dari dalam. Lalu mulai muncul berikutnya kebahagiaan dari dalam. Terus kalau udah muncul kebahagiaan dari dalam, biasanya sih pasti pengen ngalirin, pasti pengen mengalirkan gitu. Nah, sebetulnya indahnya tuh ada di situ sebetulnya. Untuk hal-hal lain sih sebetulnya cuma topping-topping aja lah teman-teman, karena sebetulnya kan itu juga substansinya bukan itu sih, substansinya keindahan batinmu sendiri. Dan keindahan itu kalau yang aku rasakan ya di titik serang bukan lagi pada hasilnya, tapi
pada proses perjalanannya ini, proses kayak gini nih, proses kita saling cerita, proses kita merumuskan momen-momen realita, proses merumuskan resep gitu. Dan ternyata gampang banget ya. Cukup disadari aja bahwa ini udah ada dan tersedia, kamu rasakan sensasinya lalu lepaskan. Tapi ini bukan berarti kita makan tidur makan tidur makan tidur, bukan ya. Di aku sendiri aku malah jarang tidur siang. Nggak, nyaris nggak pernah, bukan nggak pernah, jarang deh. Aku jarang tidur siang. Dan aliran bisnis ngalir terus di sini gitu. Wah, ini mau lebaran ya, asiknya ntar gimana nih? Apa namanya, keran-keran duit diciptakan gitu. Jadi bukan yang pasrah diem tidur, entar duit jatuh dari langit. Enggak. Ada rasa pasrah, berserah, dan pada akhirnya kamu bisa punya kebijaksanaan yang lebih, itu tidak muncul dari packaging kebahagiaan, kegembiraan, kenyamanan. Dia nggak muncul dari situ gitu. Sekolah kehidupan itu akan muncul dari ketika kamu mengalami spektrum rasa tentang judul rasa sedih, kecewa, cemas, marah. Jadi kamu tahu rasanya, oh rasanya kayak gini ya. Jika rasanya seperti ini, aku tidak akan lakukan itu kepada orang lain. Muncullah kebijaksanaan dan empati di situ. Pada saat Fiona dulu kan Fiona ada rumah, ada mobil, ada duit, ada segala yang dia punya. Fiona dulu tuh mbaknya juga ada beberapa. Nggak dalam situasi yang Fiona nyuci sendiri gitu kan. Fiona dulu itu Fiona yang cukup mapan gitu. Punya segalanya, rumah, mobil, jabatan, uang. Tapi kalau Fiona dulu tetap stay di dalam Fiona yang seperti itu, kamu nggak akan mengalami sebuah spektrum rasa, rasanya nggak punya duit kayak gitu ya, gitu. Rasanya dibohongin kayak gini ya, rasanya sedih kayak gini ya. Begitu pula dengan Mbak Juju gitu, yang pernah ngalami satu kekecewaan yang dalam dalam kehidupan dia. Bahkan aku dengar dari video YouTube Mbak Juju ya tentang kayaknya nyaris deh kalau selangkah lagi menuju putus asa, dan ada cerita-cerita tentang ODGJ juga gitu ya kalau nggak salah. Nah, kenapa sih Mbak Juju harus ngalamin itu semua gitu? Karena di dalam tubuh manusia ini kan kita ada jiwa ya, ada jiwa. Jiwa itu adalah ruang ya, ruang. Jiwa ini memang harus mengalami semua spektrum rasa. Tuh kata Mbak Juju, betul. Nyaris beberapa langkah menuju ODGJ karena putus asa dan kesedihan dan kepahitan yang begitu sangat mendalam yang dia rasakan gitu. Begitu sangat mendalam. Tapi coba renungkan, kenapa sih harus ngalami seperti itu? Begitu juga dengan Maya nih, adik aku, Maya Suryanata. Maya itu di umur 20 tahunan aja dia udah punya Mercy loh. Dulu Maya tuh uangnya juga dulu dia banyak gitu. Dia pernah mengalami satu sisi kehidupan yang wah gila, di umur dia tuh dia udah punya itu. Ya Mai, suaminya pakai mobil, dia pakai Mercy, duitnya juga banyak banget gitu. Pada saat itu ya, pada saat Maya berjaya itu aku masih pakai bis loh. Aku masih pakai bis, aku masih pakai angkot. Ingat nggak Mai? Tahun 2000 berapa gitu. Tapi kenapa siklus kehidupan mengantarkan pada sekolah kehidupan yang terjadi pada Fiona, pada Maya, bahwa jiwa-jiwa ini memang harus merasakan spektrum rasa. Buat apa sih itu terjadi dalam kehidupan aku? Jadi cerita kesadaran ini, cerita empati, cerita pekanya kamu, cerita bagaimana pada akhirnya kamu jadi saluran kebaikan buat banyak orang. Itu memang memang kamu harus mengalami sedih itu, kecewa itu, putus asa itu, kurang itu, was-was itu, memang kamu harus alami. Agar apa? Agar kamu menjadi tempat dalam pondasi yang begitu sangat kuat, bukan karena bacaan, bukan karena ikut kelas, bukan karena sesuatu yang di luar tubuh kamu, tapi karena kamu mengalaminya gitu. Karena kamu betul-betul sangat mengalaminya. Fiona bisa sangat welcome seperti ini sama teman-teman karena dia ngalamin.
Begitu pula Mbak Juju bisa sangat welcome memberikan waktunya dia untuk menemani teman-teman rilis ya di Senin, Rabu, Jumat karena mengalaminya dan di titik mengalami pada akhirnya sekarang punya satu hal yang dulu kamu nggak rasain terus sekarang kamu rasain, yaitu adanya rasa plong, adanya rasa bebas, adanya rasa bahagia yang dari dalam. Itu yang pada akhirnya kita terpanggil untuk ini kayaknya harus dibagiin deh ke banyak teman-teman. Karena aku tahu caranya selesai keluar dari ini semua gitu. Nah, itulah kenapa pada akhirnya di pembahasan kita yang sekarang tentang tahun baru, itu bukan hanya sekedar perayaan kembang api gitu, ibaratnya perayaan hore-hore gitu istilahnya. Tapi nggak nggak berhenti-berhenti, aku ingin sekali menceritakan ke teman-teman bahwa sebetulnya substansi solusinya itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat eh, sederhana sekali gitu. Tentang bagaimana permasalahan kamu bisa selesai. Sangat sederhana. Tapi kembali ini nggak instan, ini nggak bisa instan, nggak bisa. Karena proses natural tubuh aja regenerasi sel itu terjadi 28 hari. Baru ada regenerasi sel. Kita mengikuti pola tubuh, tapi sebetulnya kalau mau dikatakan secara waktu, proses perubahan itu terjadi 90 hari sebetulnya. Di 30 hari itu proses habit baru ya, baru kenalan dulu nih sama habit baru. Lalu di 60 hari itu udah mulai kelihatan dan resultnya kalau kamu konsisten itu di 90 hari atau 3 bulan. Bahkan kalau Gese Michael, dosen aku, orang yang menginspirasi besar banget dalam kehidupan aku, itu 6 bulan bilangnya. Di 6 bulan itu udah jadi program banget deh, udah enak kalau daily rutinnya dijalanin gitu. Jadi kembali di sini di tahun baru ini, di hari kedua ini, izinkan teman-teman untuk terbuka menyadari bahwa kamu nih saat ini ketika lagi ada masalah, ada kendala, kamu hanya lagi lupa sama sejatinya kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu hanya lagi lupa dan kita akan menceritakan ke kamu untuk yuk kembali pulang yuk gitu. Yuk kembali lihat yuk ke dalam ke sejatinya kamu yang sebetulnya di frekuensi kuantum versi diri kamu itu kalau kita sebut di dimensi keempat ya. Kalau di dimensi ketiga nih kita yang sekarang nih, yang kayak gini nih, yang kadang ngerasa belum ada ini, belum ada itu, belum punya ini, belum punya itu, belum sehat. Ini itu namanya dimensi ketiga. Dimensi yang rasanya kok banyak keterbatasan gitu. Tapi sadari sama teman-teman semua, aslinya kamu bukan itu. Aslinya kamu bukan itu. Aku mau kasih analogi nih di di tahun baru ini. Analoginya gini. Misalnya Fiona, Maya, Windy, Mbak Juju eh, ngaca ya, nggak pakai baju aja ngacanya, ngaca kayak gini nih, misalnya bercermin ya. Sadari bahwa pantulan di cermin itu adalah cerita dimensi ketiga ya. Pantulan di dalam cermin cerita dimensi ketiga. Pantulan di dalam cermin itu kita yang asli bukan? Bukan. Kan pantulan di cermin, Iya. ya. Pantulan di cermin anggaplah itu dimensi ketiga, cuma pantulan, bukan kita yang asli. Kita yang asli kan orang yang diri di depan cermin kan? Bener nggak? Ya. Ya, orang yang asli itu kita yang di depan cermin. Pahami bahwa si orang yang asli ini sebetulnya itu adalah kamu dalam dimensi keempat. Jadi pada saat kamu ngaca, lihat aja mata kamu, terus kamu katakan, aku Farida yang beruntung dan berkelimpahan. Kita bikin ya pantulan realitanya seperti itu. Nah, cobain gitu.
Oke. Kita main game aja ya. Ya, hidup ini kan permainan doang dan Baik. senda gurau belaka, ya. Pahami bahwa kamu di dimensi keempat itu adalah kamu dalam versi yang semua apa yang kamu mau tuh udah ada dan tersedia gitu. Kamu Maya yang pergi ke Mekah untuk umroh, Fiona yang punya pasangan, Windy yang sehat, Farida yang punya pasangan, Mbak Juju punya pasangan dan berkelimpahan, itu udah ada. Jadi pada saat kamu bercermin, nah kita bikin game baru nih yang lebih seru. Pada saat kita bercermin, pantulan di dalam cermin itu dimensi ketiganya kita cuma pantulan. Tapi kita yang di cermin ini adalah kita yang aslinya, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Tapi masalahnya kan masih banyak lapisan endapan emosi ya di atas kelimpahan itu kan. Berarti tugas utama kamu sering-sering rilis ya.